semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu guru SMA Negeri 6 Kota Komba, siswa-siswi SMA Negeri 6 Kota Komba yang kami banggakan, kita bersyukur pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan aktivitas, termasuk tidak memperkenankan kita untuk melaksanakan agenda kegiatan di mana salah satu calon guru penggerak kita, Ibu Helmina Jaja, mau menyampaikan beberapa hal baik, berbagi praktik baik kepada kita semua, yaitu berkaitan dengan penerapan disiplin positif di SMA Negeri 6 Kota Komba. Saya mendengar ada beberapa poin penting yang masuk dalam kategori disiplin positif, dan seperti apa penerapan disiplin positif di SMA Negeri 6 Kota Komba dan bagaimana implementasi sebenarnya dalam kaitan dengan sistem dan ekosistem pembelajaran di SMA 6, dan lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Helmina Jaja. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, saya berikan kesempatan sepenuhnya kepada Ibu Helmina Jaja untuk menyampaikan beberapa hal baik berkaitan dengan budaya positif. Namun sebelum kita memulai kegiatan, kita awali kegiatan kita dengan doa. Saya minta Pak Emus untuk memimpin kita dalam doa. Saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap berdoa dan berdiri. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami boleh berada di tempat ini bersama Ibu Helmina Jaja sebagai guru penggerak yang akan mempraktikkan hal-hal yang baik di tempat ini. Ada banyak hal yang akan disampaikan yang berguna bagi kami semua. Semoga semuanya ini dapat membawa manfaat bagi kehidupan dan perjalanan kami selanjutnya. Berkatilah kegiatan ini agar dapat berjalan dengan baik. Dikau ya Tuhan, kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Pak Imus yang sudah memimpin kita dalam doa. Kita langsung saja kepada Ibu Min untuk membawakan materi. Ibu silakan. Baik, selamat siang semua. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Pak Robert atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu guru hebat dan anak-anak, terima kasih atas kehadiran kalian semua. Kenapa saya mengundang kalian ke sini? Saya mau membagi praktik tentang pemahaman penerapan budaya positif. Mungkin budaya positif yang sudah kita pelajari selama ini atau kita alami, tetapi kita belum terlalu yakin dengan budaya positif itu dan bagaimana penerapannya di kelas. Untuk itu saat ini juga saya akan membagikan apa yang saya dapat kepada Bapak Ibu guru semua. Untuk itu saya minta keseriusan dan kerjasama kita semua. Baik. Konsep utama modul tentang budaya positif. Di sini disiplin positif itu sendiri, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Konsep budaya positif ini yang harus kita pahami. Ketika kita sudah menerapkan konsep budaya positif ini,
maka itu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana menuntut kekuatan yang ada pada anak-anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Di sini kita sudah menerapkan tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntut segala kekuatan. Baik, selanjutnya seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama tentang paradigma. Paradigma tentang pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran itu dengan paradigma dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berdiferensiasi yang seperti apa, itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu Guru, kita harus melayani siswa dengan sepenuh hati sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang dicetuskan oleh Ki Hajar tadi. Apa saja elemennya? Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi harapannya kita Bapak Ibu dan adik-adik semua, kita harus memahami semua dimensi ini. Karena dimensi ini penting bagi kita untuk meningkatkan pendidikan manusia Indonesia. Baik, selanjutnya. Yang kedua, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Mungkin Bapak Ibu selama ini sudah menerapkannya, mungkin ada yang sudah menerapkan selama ini? Sudah? Kira-kira seperti apa? Baik, berkaitan disiplin positif yang kami pahami selama ini, bagaimana menciptakan ekosistem pembelajaran yang nyaman bagi siswa dan nyaman bagi guru sendiri. Saya pikir itu yang sementara kami pahami. Oke, baik, terima kasih Pak Robert. Pak Robert sudah memahaminya. Dan untuk lebih jelas lagi, coba kita perhatikan bersama. Dalam budaya kita, makna kata disiplin, makna sesuatu yang dilakukan seseorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu kecenderungan kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Kalau kebajikan universal itu kebajikan yang umum dan kita itu bebas dari ras, suku, agama. Artinya kebajikan yang bersifat umum yang diterima oleh seluruh komponen. Terus memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik yang kita tahu kan dari dalam diri. Jadi motivasi itu yang sangat penting kita tanamkan dibanding dengan bukan dari dalam diri atau ekstrinsik. Motivasi dari ekstrinsik itu berdasarkan karena aturan. Tetapi kalau dalam diri, kalau saya tidak ke sekolah, saya pergi ke sekolah karena ketakutan, berarti dari luar karena aturan. Tetapi kalau saya pergi ke sekolah merupakan tanggung jawab saya dan saya mau disiplin diri, berarti itu merupakan motivasi dari dalam. Baik, yang berikut disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Disiplin positif bukan karena paksaan. Mungkin selama ini ada siswa-siswi datang sekolah karena dipaksa, tetapi sebenarnya harus dari dalam diri bahwa tujuan saya ke sekolah untuk apa. Baik, selanjutnya. Di sini kebutuhan dasar manusia yang melekat pada diri manusia itu apa?
hidup. Kita sudah tahu kebutuhan bertahan hidup semua manusia mau hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Kasih sayang dan diterima. Yang berikut akan penguasaan. Kita juga butuh penguasaan. Kita mau saya berkuasa. Itu. Yang berikut kebebasan. Saya tidak mau dikekang. Saya tidak mau dipaksa. Nah, harus saya bebas. Dalam belajar begitu juga. Saya harus bebas, tapi bebas yang terkontrol. Yang berikut saya kebutuhan akan kesenangan. Jadi kesenangan, hobi, dan itu harus dibutuhkan oleh setiap orang. Yang berikut masuk ke tahap motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tujuan tertentu. Nah, yang kita tahu kan motivasi ada internal, ada eksternal. Itu yang seperti apa? Coba kita lihat. Nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Nah, kita berpikir begitu, berarti itu motivasi dari luar. Bagaimana? Nah, apa yang terjadi ketika saya tidak mengerjakan PR? Ingat. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu hanya mengiming-imingkan imbalan. Itu juga motivasi dari luar, karena mendapat penghargaan itu dari luar. Yang berikut, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini masuk di motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif itu sendiri. Jadi tujuan berdisiplin positif itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan adik-adik, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang seperti apa identitas gagal? Di situ kita lihat ada hukuman, ada penghargaan. Konsep hukuman itu menyakitkan. Yang kedua, kita tidak nyaman. Yang ketiga, murid itu takut. Kalau disiksa seperti itu, toh murid takut. Yang kedua, dia merasa menyiksa diri sendiri. Yang ketiga, murid menyembunyikan kesalahan dan murid tidak ramah. Itu Bapak Ibu mungkin konsep yang gagal yang sudah kita terapkan sehari-hari kalau kita melakukan dan konsep hukuman. Yang berikut penghargaan. Kalau melalui penghargaan kepada mereka, itu juga tidak efektif. Karena apa? Merusak hubungan, mematikan kreativitas, karena dia bekerja karena ada imbalan. Yang berikut merampas hak menghargai diri. Yang berikut menghukum dengan sistem ranking. Yang sekarang yang juara 1, juara 2, juara 3 itu mematikan orang-orang yang mau bangkit, mau belajar. Nanti orang berpikir bahwa dengan penghargaan itu saya belajar untuk mendapat ranking, bukan dari dalam diri sendiri, sesuai dengan kemauan diri. Yang berikut, yang tadi identitas gagal, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau kita menerapkan konsep ini berarti kita sukses. Yang pertama konsekuensi, yaitu penguatan jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati aturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu kalau konsekuensi. Kalau konsekuensi itu berarti berhubungan dengan aturan. Aturan yang sudah dibuat berarti itu seperti itu konsekuensinya. Yang berikut kalau melalui restitusi, ini yang diharapkan identitas gagal dan identitas sukses. Pakai restitusi yang pertama, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang berikut fokus pada pemecahan masalah, ya, dan dia jangka waktu efeknya itu dalam jangka panjang. Yang berikut murid menghormati dirinya dan orang lain, yaitu teori kontrol yang mengontrol itu adalah dirinya sendiri. Yang berikut murid
bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu yang diharapkan oleh kita Bapak Ibu guru hebat, supaya dalam mendisiplinkan siswa kita menggunakan setidaknya ada dua ini, konsekuensi dan restitusi. Kita jangan menggunakan hukuman atau penghargaan tadi, karena itu akan membawa efek jangka panjang buat siswa-siswi kita. Mungkin juga kita dulu masih SMA, masih SD, sudah mengalami yang begitu, maka ada traumanya ketika kita dewasa. Untuk itu kita jangan meninggalkan jejak kepada anak didik kita untuk memberikan hukuman. Saya ajak kita semua untuk menggunakan konsep disiplin ini dengan konsekuensi dan restitusi. Baik, pendekatan restitusi yang kita harapkan tadi. Pertama, kita tahu dulu pengertian restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu ada pakarnya yang sudah menemukan arti restitusi, itu adalah Gosen tahun 2004, baru tahun 2004 menemukannya. Maka kemungkinan kita juga menerapkan konsep ini sekarang karena sudah dianalisa ilmunya. Ciri-ciri restitusi: 1. Bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang berikut, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang berikut, fokus pada karakter bukan tindakan menguatkan, dan fokus pada solusi. Ya, itu Bapak Ibu ciri-ciri restitusi yang harus kita ketahui. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika kita melihat dari ketiga perbedaan ini, kita akan memahaminya. Contoh di sini ada kasus Ariel berantem dengan Rian. Ariel itu berkelahi dengan Rian. Kalau pakai hukuman, menghukum Ariel dan Rian untuk membersihkan kamar WC atau berlutut sepanjang hari atau berlari keliling lapangan, itu yang kita buat. Kalau Rian dan Ariel berantem, kalau posisi kita untuk memberikan hukuman pasti selama ini seperti itu. Nah sekarang, kalau sesuai yang kedua tentang konsekuensi, kalau kita melalui konsekuensi kita tahu tadi melalui aturan, melalui aturan. Jadi guru ketika Ariel berantem dengan Rian, maka guru menyuruh Ariel dan Rian menulis perjanjian tidak mengulangi sebanyak 50 kali di atas kertas. Nah, dan itu mereka lakukan karena sesuai dengan konsekuensi yang mereka buat. Mungkin sudah ada kesepakatan bersama. Oh, tidak ada kau berkelahi, jadi kau nanti menulis begini. Nah, seperti itu. Tetapi dengan cara restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu Ariel dan Rian dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini yang diharapkan ketika siswa kita berkelahi. Jangan latar-latar, kenapa kamu berkelahi? Itu tidak boleh. Baik, lanjut. Di sini Bapak Ibu guru, dalam restitusi ini kita sebagai guru diajarkan ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita untuk menangani siswa-siswi kita. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, guru pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Bapak Ibu guru, mungkin dari posisi kontrol ini, apa yang sudah Bapak Ibu guru lakukan? Mungkin ada yang bisa, yang selama ini sudah pernah lakukan. Posisi kontrol apa? Oke, baik Pak Ara. Terima kasih. Nah, berkaitan dengan posisi kontrol saya sebagai seorang guru yang selama ini saya lakukan itu, saya sering menghukum siswa. Bagian dari konsekuensi
konsekuensi tidak mengerjakan tugas atau datang terlambat saat jam pelajaran. Kemudian yang lain juga saya juga memantau, kemudian saya juga sebagai teman. Nah itu mungkin yang sudah saya lakukan selama ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Arul. Ternyata Pak Arul ini banyak ilmunya juga. Baik, untuk lebih jelas tentang posisi kontrol guru, maka Bapak Ibu guru perhatikan slide berikut. Posisi kontrol coba kita lihat kan dari pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi kontrol apa itu? Di situ membuat orang merasa bersalah. Jadi jangan terlalu kasar-kasar dengan siswa. Diharapkan seperti itu. Yang berikut, pernyataan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Dengan nada-nada yang tinggi di situ, otomatis posisi kontrol penghukum. Karena dengan begitu dia merasa bahwa kecut, kecil hati, dan minder. Apalagi kalau kita berbicara di depan siswa. Yang berikut pernyataan, ayolah lakukan demi ibu. Ayo Pak, kita mengajak siswa lakukan demi ibu. Ketika ada kesalahan siswa, berarti posisi kita sebagai teman. Kita membuat mereka seperti teman. Yang berikut, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang kali ini? Nah itu pemantau. Pemantau itu yang kita tahu kan aturan yang kita buat. Yang berikut, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Ketika tanya bagaimana, berarti jawabannya kembali ke siswa. Maka di situ posisinya sebagai manajer. Yang berikut, kamu selalu yang paling terakhir. Itu sama dengan penghukumnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ketika bertanya seperti itu kepada murid, pasti mereka kecil hati dan minder, apalagi ditanya kepada teman-temannya. Coba kita perhatikan contoh penerapan 5 posisi kontrol. Tadi kasusnya siswa berkelahi dengan temannya. Sebagai penghukum, kita lihat itu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di lapangan. Ya itu biasa ya. Kadang saya dulu masih SD juga seperti itu. Kamu berkelahi dan berdiri di lapangan atau menghormati tiang bendera. Itu sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus beritahu sama kamu? Ibu jawab sama kamu. Kalau sebagai teman, ayolah jangan berantem lagi. Buat ibu bangga dengan kalian. Kalian ini tidak apa-apa kalau kalian salah. Artinya membuat mereka menenangkan rasanya mereka. Jangan berkelahi. Nah, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan. Apa konsekuensinya? Kamu berkelahi itu apa konsekuensinya ketika kamu berkelahi? Yang berikut, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Yang berikut, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu jawabannya dari dalam siswa itu, dari dalam diri siswa itu sendiri. Baik, selanjutnya masuk di keyakinan kelas. Kita lihat, apa siswa selama ini sudah membuat keyakinan kelas? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Baik. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi dia bukan hanya sekedar melakukan peraturan, tetapi apa yang kita buat dari dalam diri kita sendiri. Nah kita lihat, ketika ada penerapan budaya positif,
maka akan terciptanya lingkungan kita yang positif. Yang kedua, adanya keyakinan kelas dan juga peraturan kelas. Ini yang mendukung sehingga terciptalah lingkungan belajar kita yang aman, nyaman, dan kita mau belajar apa dan di mana. Ketika lingkungan atau budaya positif kita sudah terapkan dan kita sudah jalankan, otomatis kegiatan pembelajaran kita akan berjalan. Sekarang, perhatikan perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Coba kita lihat, kalau ada aturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelas yang kamu buat itu apa? Untuk tanggung jawab. Itu menunjukkan keyakinan akan tanggung jawab kita, mengembalikan buku ke tempatnya. Yang berikut, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Apalagi kalian di dalam kelas teman-temannya cubit atau pukul bahkan, berarti itu sudah dia melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat, menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang berikut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan. Jadi itu kebajikan-kebajikan yang dituju. Yang berikut, dilarang melakukan kekerasan. Berarti apa di situ kira-kira kebajikannya? Keselamatan dan menghormati orang lain. Kita berkelahi seperti teman-teman kita yang dulu ada yang jadi korban, nah itu sudah mengganggu keselamatan dan tidak menghormati orang lain. Yang berikut, dilarang menggunakan narkoba. Berarti itu kebajikan yang dituju tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Orang bilang itu antri. Berarti menghormati orang lain, kesabaran dan apa lagi yang lain. Mungkin ada lagi. Bergantian atau menunggu giliran, budaya antri. Ya. Gunakan masker. Berarti nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan dan keselamatan. Yang berikut, jangan berdiri di kelas, lari kiri kanan. Berarti kebajikan apa yang dituju? Keselamatan dan kenyamanan. Ketika kalian lari-lari, tergelincir kalian jatuh. Bahkan misalnya, baik. Yang berikut, pembentukan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik, pada saat ini kita akan membentuk ke dalam kelompok membuat keyakinan kelas. Di sini saya melihat beberapa siswa kita buat dalam 2 kelompok. Ada guru, ada siswa. Karena saya melihat ada wali kelasnya. Jadi Ibu Alen beserta teman-teman adik-adik dan Pak Pepi dan Bapak Ibu guru lain beserta 4-6 siswa ini bentuk dalam kelompok. Di sini sebelum kita bentuk kelompok, kalian perhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas sebentar. Kita lihat keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lebih rinci, jangan terlalu panjang per kalimat, cukup 1-2 kata, yang penting mudah diingat. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, umum. Umum berarti tidak ada unsur syaratnya. Yang berikut, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, hal-hal yang positif. Yang berikut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Seperti yang Ibu katakan tadi. Yang berikut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yang bisa diterapkan di sekolah kita ini. Yang berikut, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, baik itu untuk mendukung pemahaman Bapak Ibu dan adik-adik semua dalam membuat keyakinan kelas. Baik, sekarang saya minta bentuk ke dalam kelompok dan meminta.
kelompok sebelah sudah? Oke. Kurang 20 menit. Bapak Ibu guru, waktu pengerjaan keyakinan kelasnya sudah selesai. Keyakinan kelasnya, Ibu meminta kita semua berdiri, kita breathing sedikit untuk merilekskan otot-otot kita. Baik, kita sudah merilekskan otot-otot kita. Saya berharap kita semua lebih semangat ya. Ibu harap kalian bisa membentuk satu keyakinan kelas ya. Saya meminta dari kelompok 1 dan kelompok 2 salah satu siswa untuk membacakan keyakinan kelasnya. Saya berikan waktu pada kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas yang kami buat di sini, yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, hadir di kelas tepat waktu. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, menerima pendapat orang lain. Dan yang terakhir, menghormati sesama bersama baik guru maupun teman. Sekian saja keyakinan kelas yang kami buat. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Saya berharap supaya nanti keyakinan kelas yang sudah dibuat kita akan tindak lanjutkannya. Baik, berikan waktu kepada kelompok 2 untuk membacakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan keyakinan kelas.
Yang pertama, disiplin. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, berakti. Yang keempat, saling menghormati. Yang kelima, ramah. Dan yang keenam, bertanggung jawab. Sekian. Keyakinan kelas yang sudah kita buat itu nanti kita tempel di ruangan kelas kita masing-masing untuk kita pahami, untuk kita tindak lanjuti. Guru hebat dan anak-anak, setelah kita membuat keyakinan kelas, kita memasuki ke segitiga restitusi. Kok ada lagi yang namanya segitiga restitusi, bukan segitiga siku-siku atau apa, tetapi ada kaitannya. Nah, kita lihat proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dengan karakter yang lebih kuat, bukan tambah melemahkan siswa, tapi tambah memperkuat karakter dari siswa ketika kita menggunakan segitiga restitusi. Melalui apa kira-kira yang dibuat guru? Yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Memulihkan diri siswa setelah berbuat salah, bukan kita tambah membuat siswa intimidasi karena kita punya kata-kata. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, melihat lagi ke dalam dirinya. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi bukan paksaan, kenapa kamu ini harus? Tidak. Kalau menurut Ade bagaimana? Mungkin itu yang diharapkan dari segitiga restitusi. Nah, di sini sudah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada 3. Apa saja kira-kira? Yang pertama, menstabilkan identitas. Kata-kata menstabilkan identitasnya seperti apa dalam menangani siswa? Yang pertama, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kata-kata peneguhan yang diberikan oleh guru. Ketika dia berbuat kesalahan, pasti ada guru bilang, Adek, semua orang itu pasti membuat kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ketika kalian memukul teman, restitusi guru diberikan kepada mereka bagaimana? Adik, sebenarnya bukan hanya kamu yang melakukan ini. Itu otomatis naluri dia, ya, pasti merasa percaya dirinya ada. Ternyata bukan hanya saya. Nah, itu yang dimaksudkan menstabilkan identitas. Jadi dia bukan dengan dia punya emosional yang meledak-ledak, tidak. Ternyata ketika guru memberikan cara menstabilkan identitas yang pas, maka siswa itu tidak akan merasa tertekan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kira-kira seperti apa validasi tindakan yang salah? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Andaikan yang dia terlambat masuk ke kelas, dia ke kantin, pasti saya tanya, pasti kamu lapar ya kalau kamu tidak ke kantin. Nah, itu maksudnya dari validasi tindakan yang salah. Memang dia berbuat salah, tetapi bahasa untuk mengungkapkannya harus lebih halus lagi. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu berarti bagaimana membuat dia itu merasa dia menyelesaikan sendiri persoalan. Yang berikut, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan seperti apa? Tadi kita sudah buat segitiga restitusi tentang keyakinan kelas, toh? Nah, sekarang menanyakan keyakinan. Nilai apa yang kita sepakati? Coba saya beri satu contoh. Terlambat datang sekolah. Kira-kira nilai apa yang dilanggar oleh kalian kalau kamu datang sekolah terlambat? Apa kira-kira nilai yang sudah ada di kesepakatan kelas? Disiplin, nah di situ. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu berarti jawabannya kembali ke diri. Jadi tidak boleh menekan mereka supaya mereka kembali ke pikiran yang menyenangkan, senang ketika dalam menyelesaikan persoalan. Bapak Ibu guru, saya harap supaya menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Baik, selanjutnya
Nah, ini tahapan menstabilkan identitas. Coba kita perhatikan baik-baik karena ada kebingungan dari ketiga ini. Tapi yang pertama, menstabilkan identitas itu sendiri. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu kata-kata pengungkapan dari Bapak Ibu Guru. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, itu kata-katanya. Yang berikut, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahannya. Jadi bukan paksa mereka seperti tidak, tetapi kita memberikan supaya mereka lebih tenang diri untuk menyampaikan persoalan atau masalah yang mereka hadapi. Yang berikut, kamu berhak merasa begitu. Dengan kata-kata yang kita ungkapkan seperti itu, anak-anak merasa stabil. Mereka tidak akan berpikir pada persoalannya, tetapi perasaan hatinya mereka merasa stabil kalau mereka berbuat kesalahan. Yang berikut, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, itu kata-kata yang diharapkan oleh Bapak Ibu Guru. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin dia ada terlambat datang sekolah karena dia masih menyuapi mamanya yang lagi sakit. Berarti bahasanya kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Berarti sesuatu yang penting buatmu berarti bapak mamamu. Dan itu validasi tindakan yang salah. Masuk ke poin itu. Karena mungkin selama ini Bapak Ibu Guru ya salah langsung kamu kenapa terlambat? Kamu kenapa? Ternyata sebenarnya harus menyampaikan dengan halus dengan kata-kata yang membuat mereka rasa tenang. Yang berikut, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Nilai-nilai universal tadi. Yang berikut, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Andaikan kita lari-lari di dalam kelas, kita coba tanya seperti itu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Kalau dia berkelahi atau lari-lari, adik, kamu mau jadi orang seperti apa nanti ya? Mungkin kadang yang bahasa ketimurannya kita yang kasar, jadi bahasa kita menurut mereka itu kasar. Ternyata sebenarnya ada halusnya. Baik, selanjutnya selesai. Tapi sebelum menutup, saya mengharapkan supaya Bapak Ibu Guru dan adik-adik yang baik ini kita menerapkan tentang budaya positif di sekolah. Banyak hal yang kita sudah pelajari tadi. Mungkin andaikan ke depan mengalami kendala 1-2 hal itu tidak jadi persoalan karena kita masih dalam tahap pembelajaran. Karena harapan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, dia berharap supaya kita merdeka dan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Tetapi apa yang menjadi bakat kita, apa yang menjadi minat kita itu harus dipertebal dan itu harus munculkan ke permukaan. Dan di dalam penanganan kasus juga saya harap Bapak Ibu Guru bisa melihat dari fungsi kontrol guru. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Sebelumnya saya minta 1-2 orang untuk menempelkan hasilnya di papan. Oke, baik. Yang sudah menempelkan keyakinan kelasnya, semoga nanti kita terapkan di kelas masing-masing dan kalian ini menjadi pionir bagi adik-adik yang lain. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru hebat dan adik-adik semua untuk kegiatan hari ini, dan saya kembalikan lagi mic ini kepada moderator. Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Min yang sudah berbagi praktik baik tentang penerapan paradigma baru berkaitan dengan disiplin positif. Saya pikir ini sebuah materi yang cukup bagus disampaikan kepada kita semua supaya merubah mindset kita tentang bagaimana sebenarnya ekosistem pembelajaran dalam konsep pembelajaran yang berpusat pada murid. Kita beri apresiasi dengan beri tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu guru, siswa-siswi yang hadir, kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Sekali lagi kami mohon kesediaan Pak Nimus untuk memimpin kita dalam doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami memuji dan bersyukur kepadamu karena pada hari ini guru yang baik sudah membagikan praktik baik kepada kami semua. Semoga semua ini mampu kami terapkan atau kami laksanakan dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga apa yang kami cita-citakan dan hal-hal baik ini membawa perubahan dalam diri kami untuk anak didik kami. Dikau ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Pak Nimus.